Halo, selamat pagi. Selamat datang di Legacy. Legacy merupakan sebuah komunitas orang-orang yang berjiwa muda, penuh semangat untuk belajar, bertumbuh di dalam setiap aspek kehidupan. Visi Legacy adalah memimpin 1000 pemimpin di tahun 2030. Misi Legacy adalah untuk memimpin banyak orang mempunyai hidup yang berkelimpahan. Pada kesempatan hari ini, kita akan sama-sama mendengarkan message yang luar biasa. Selamat belajar, selamat menghidupi, tetap semangat, and please welcome. Ini juga adalah Bapak kita semua, Korek. Bapak kita semua. Bapak kita semua yang selama ini membimbing kita juga, yang kasih kita juga banyak hal juga di sini. Yes. Gitu. Aku juga sempat beberapa kali untuk sama ketemu beliau untuk dikasih insight yang banyak. Terus paling bisa ini nyentuh hati kita sebenarnya ya. Betul untuk banget. bisa tentunya kita terus semangat menjalani aktivitas. Iya, Gitu. betul banget. Dan sambil kita masih harus menantikan juga, karena Bapak kita masih ada di bawah ya, di lantai 2 tadi ya, ada perlu dulu sebentar teman-teman. Yes. Oke, jadi Kang, kita percaya Sabtu ini mungkin udah tinggal hitungan jari Kang. Ya. Sudah ikut jari, benar. Coba, sekarang tanggal berapa Kang? Sekarang tanggal 12 November. 12, terus kemudian ada tanggal berapa? Ada tanggal 19, Kemudian terus 20 something, terus tanggal 1-an, paling tinggal 5 kali lagi empowering session. benar. Ya, 5 kali lagi. Jadi benar-benar teman-teman kita di-equip, kita dibekelin di Finance Benar. Sprint ini, manfaatkan waktunya, ambil catatannya ya Kang ya. Benar, Ambil catatannya. merapat terus Ya. ke setiap empowering session untuk bisa kita lebih kuat. Yes, betul banget ya. Jadi teman-teman, beliaulah yang jadi bapak kita ya. Bapak kita, Jadi embah kita, abah kita. benar udah jadi mbah ya. Udah jadi mbah. Orang betul. cicitnya udah banyak ya. Betul banget ya. Benar. Karena Oh, kamu berarti cucu dong? udah bukan cucu lagi. Cucu. Karena setelah dari mbah terus ada kakek Willy ya. Kakek Willy, kemudian ada Papa Glenn, kemudian baru saya ya. Oh, iya. Jadi inilah foundernya Legacy ya para Yes. dengan para Winotni, tapi inilah yang betul-betul kalau di puncak ini pucuknya ya. Pucuknya. Ya, oke. Jadi dengan bangkit berdiri, bolehkah kita sambut Bapak kita? Yes. Bapak Please Andre welcome Gunawan. Andre Gunawan. Thank you. Wow. Bilang ke kiri kanannya, kalau kiri kanan lu ada seorang bapak, bilang Happy Father's Day, Happy Father's Day. Oke. Oh, silakan duduk. Silakan duduk. Yes, menjadi bapak adalah masalah keputusan. Oke, bapak bukan soal jenis kelamin sebenarnya, tapi yang kita rayakan mungkin waktu seseorang boleh punya anak. Waktu setiap dari kita punya anak, maksudnya setiap dari kita adalah seorang anak yang dulu punya bapak gitu, pasti kan ya. Nah, saya ingat tadi waktu Ray bilang, apa yang lu inget-inget waktu momen terbaik sama papa pastinya banyak. Cuman saya waktu Andre nikah sama Yoke, saya masih ingat saya bilang begini nih, Papa, thank you ya Papa ya. Karena sampai Papa usia berapa tuh kalau nggak salah 50 something, terima kasih Papa setia sama Mama. Terima kasih semua hal yang baik yang ada dalam hidup Andre, saya tahu itu daripada Papa. Semua hal yang jelek karena keputusan gua sendiri. Tapi bentuk kasihnya kita sama anak ketika seorang bapak boleh setia aja, ya bukan aja sih ya, itu sebuah hal yang bagus ya. Boleh setia, boleh punya tanggung jawab. Saya pikir itu sebuah warisan yang berharga yang kita bisa kasih. Oke, jadi setiap dari kita pasti adalah seorang anak dan punya bapak. Bolehkah tepuk tangan buat bapak kita masing-masing dong? Oke, so hari ini menyambut yang namanya Father's Day, maka hari ini temanya kita adalah yang Andre pengen sharing adalah soal Father's Day. Kalau teman-teman lihat di flyernya judulnya Arya bilang Daddy Days Out. Oke, bagaimana hari-harinya seorang ayah keluar dari comfort zone. Nah, gitu loh maksudnya Arya begitu ya. Bagaimana hari-harinya Daddy ya, Daddy Days Out itu artinya hari-harinya Daddy keluar dari kenyamanan.
keluar dari kebiasaan-biasaan, tapi boleh punya tanggung jawab, boleh punya terobosan. So, hari ini saya lebih banyak akan ngobrol sama Anda para pria. Guys, men, I'm talking to you. Oke, kalau Anda para wanita catat, sampai rumah lu boleh ceritain sama para suami, hari ini gue belajar begini loh. Hari ini saya belajar dari kantor begini. Oke, jangan dikuliahin, jangan, nggak ada yang suka. Istri nggak ada yang, suami nggak ada yang suka lu kuliahin, nggak ada. Tapi terutama kalau Anda hari ini seorang ayah, saya lagi ngomong sama Anda. Oke, kalau Anda wanita dan suami lu kebetulan di sebelah kanan lu bukan suami, di sebelah kiri lu bukan suami, maka ayo ke depan sana, boleh melibatkan, boleh ajakin suami Anda untuk boleh bareng-bareng hidupnya dibangun di legacy. Yang setuju katakan yes. Oke, Daddy Days Out. Bagaimana sih kita boleh keluar? Ada sebuah buku judulnya dari seorang penulis E.R. Bernard. Judulnya adalah judulnya adalah Four Things Women Want from Men. 4 hal yang wanita inginkan dari pria. 4 hal yang anak inginkan dari ayahnya. Next. Untuk menjadi seorang pemimpin yang besar, Anda tahu ada 4 hal yang dibutuhkan untuk Anda menjadi pemimpin yang besar. Untuk menjadi pribadi yang berhasil di bisnis, mengatur keuangan, ada 4 hal yang diinginkan untuk Anda boleh jadi berhasil. 4 hal ini tentunya Tuhan pengen untuk setiap dari Anda dan saya lakuin, dan wanita boleh expect, dan anak-anak boleh expect dari seorang pria, dari seorang ayah. Oke? 4 halnya apa aja? Ada 4 hal Andre ceritain. 4 hal ini yang diinginkan oleh wanita. Ini diambil dari hasil konseling selama puluhan tahun, bahwa pada dasarnya wanita itu pengennya ini nih. Pada dasarnya pemimpin yang berhasil di bisnis punya 4 hal ini. Apa aja 4 hal ini? Yang pertama adalah maturity. Yang kedua adalah konsistensi. Yang ketiga decisiveness atau kemampuan mengambil keputusan dengan solid dan dengan cepat. Para wanita setuju dengan ini? Yes, oke ya. Yang keempat adalah punya yang namanya strength. Strength ini bukan physical strength, tapi karakter strength. 4 hal ini yang wanita boleh expect dari seorang pria. Rumah tangga yang berhasil, leader yang berhasil, punya maturity, konsistensi, decisiveness, dan strength. Waktu Rabu kita meeting dan ternyata hari ini adalah Father's Day. Saya ganti judul, saya ganti banyak hal karena apa? Karena kita sama-sama tahu bahwa di rumah, kalau pemimpin rumah tangganya boleh lakuin hal yang benar, pemimpin rumah tangganya dia boleh lakuin hal yang kuat, maka itu sangat membantu buat rumah tangga tersebut. Saya ngobrol sama orang, konseling sama orang, udah 20 tahun lebih. 98%. Oke, orang-orang yang punya pahit, rumah tangga berantakan, 98% menurut saya adalah faktornya karena pria. 2% karena wanita, itu pun karena prianya wanita ini, papahnya punya problem. Jadi boleh saya bilang, problem yang ada di rumah tangga, kenapa kok nggak maksimal ya? Kenapa kok nggak gitu ya? Karena kita mau belajar sama-sama 4 hal ini. Oke, so kalau di sebelah kanan kiri lu ada seorang pria, ya entah dia mau punya anak atau enggak, punya anak atau belum, tapi kalau sebelah kanan kiri lu adalah seorang pria, boleh langsung
boleh disikut, boleh diomongin, boleh digaplok, dan bilangin, hey, hari ini Andre ngomongin kamu. Ya. Ya. Kamu ya, Eca ya, GG ya, oke siap? Oke, ya. Tepuk tangan buat para pria dong semuanya, wow. Oke, yang pertama adalah maturity, kedewasaan. Oke, kita tahu Andre suka bilang bahwa kedewasaan dimulai bukan karena usia, tapi dimulai karena penerimaan akan tanggung jawab. Maturity does not come by age, but comes start from acceptance of responsibility. Kedewasaan dimulai karena menerima tanggung jawab. Matang bukan karena usia. Kita tahu ada orang yang umurnya 50, ada orang umurnya 60, tapi dia kayak anak remaja. Tapi Anda mungkin pernah lihat orang yang umurnya 18, tapi dia punya kedewasaan. Mungkin. Salah satunya Edo. Mukanya tua, tapi kedewasaan Edonya ambil tanggung jawab, saya tahu banget. Ya, Edo punya kedewasaan. Karena apa? Karena terlepas dari setiap keadaan yang ada, orang-orang yang dewasa ini mengambil tanggung jawab buat dirinya sendiri. Nah, ini challenging. Apalagi di zaman hari-hari ini. Oke, ada sebuah video yang Cindy boleh siapin. Ini ngasih gambaran bagaimana Gen Z. Oh, ini hanya Gen Z yang begini ya. Karena kita milenial, lihat Gen Z begini. Sebenarnya dulu kita milenial juga sama-sama hancurnya sih. Tapi ada sebuah video lucu lah ya soal Gen Z. Nah, ya, kita akan lihat. Silakan. Ini cara beberapa generasi menerima masukan dari orang. Katanya berbeda responsnya. Silakan. Suaranya. Kok sama kayak gini? Ganti. Yaudah deh, mungkin dia mau bikin penampilan aku jadi lebih baik. Yuk, aku udah siap. Sekarang kamu kok kayak gini? Ganti. Ah, ya lah, ribet banget sih segala yang ganti. Aku cowok gue. Yuk, aku udah siap. Sekarang kamu kok kayak gini? Kamu aja shampoo. Ini sih menurut aku udah toxic banget. Itu selalu bisa shampoo. Pokoknya aku mau healing itu banget. Toxic banget buat aku. Pressure banget buat aku. Ya, bisa kamu. Lucu banget, oke. Ya, yang lucu adalah waktu gue kasih tahu sama Kayla ya, Gen Z gitu ya, dan bilang, respon anak gue bilang apa? Ya iyalah Pak, masa ngasih tahu masukan kayak begitu? Oh iya beneran loh, ya. Oh iya Gen Z nih ya, oke. Loh kok ada lagi? Ya, oke. Oke. Tapi ya itu tantangan buat kita untuk orang boleh ngambil sebuah yang namanya tanggung jawab. Oke? Karena orang-orang yang bertanggung jawab atas apa sih? Atas kata-katanya, atas motivasinya, buat karakternya, attitude-nya, buat tindakannya. Cek diri Anda, cek saya pribadi cek. Apakah hal-hal yang saya terima hari ini, apakah ini karena apa yang gua tabur di masa lalu? Atau gue punya kesempatan untuk menuai dari hal yang mungkin gak bagus. Tapi keadaan yang ada hari ini, keadaan tim gue, keadaan ekonomi saya, oke? Keadaan gue kok seminggu ini hasilnya gak bagus. Apakah kita boleh ngambil tanggung jawab bahwa enggak. Keadaan ekonomi gue, keadaan utang yang sekarang ada, income yang sekarang nggak bagus. Tanggung jawab gue. Ketika kita boleh mulai dari menerima tanggung jawab,
Anda dan saya, kita boleh menjadi pribadi yang lebih dewasa. Dan para wanita dan para anak-anak menantikan dong bagaimana orang tuanya mereka boleh menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Anak gua Kayla karena exposure-nya Twitter ya, lagu pop sekarang, jadi ada sedikit feminismenya. Equality itu sebuah hal yang penting banget. Oke, jadi nggak begitu suka, gue bilang, Kayla, memang berbeda. Kayla, bricklayer ya, kalau kita suka dengerin Jordan B. Peterson, dia suka ngomongin, oke, bricklayer 99,99% kuli maksudnya ya, adalah cowok. Kenapa cewek nggak ada yang mau emansipasi? Jadi kuli, memang beda aja Kayla, antara pria sama wanita. Oke, punya tugas yang berbeda, punya fungsi yang berbeda. Keberhargaan dirinya sama. Oke, tapi papa tahu banyak orang salah artikan bahwa pemimpin, pria sebagai pemimpin, oke, adalah pemimpin yang di rumah duduknya gini ya. Pemimpin ya. Asik. Ya, di rumah mama teh tolong. Kadang-kadang ngalami perbedaan, bukan, mereka kadang-kadang nggak aware. Ada perbedaan leader, di bahasa Indonesia ada dua arti leader itu, pemimpin dan pimpinan. Mungkin yang ada di pikirannya beberapa orang adalah menjadi pimpinan. Oke, di rumah datang, pulang, oke, maunya dilayani, padahal kita tahu di legacy kita belajar. Prinsip leader yang kita tahu adalah servant leadership. Bahwa yes, papa itu pemimpin. Papa pemimpin dalam hal melayani. Di rumah, yang paling pemimpin siapa? Yang paling melayani siapa? Papa. I am sorry kayaklah kalau kamu dengerin banyak materi di luar sana gitu ya, di Twitter dan di orang-orang yang mau, karena figur prianya memang enggak sesuai. Tapi pemimpin yang kita tahu, yang kita belajar. Yoke lagi kuliah. Jadi hari ini nggak ikut, minta izin, tidur 4:30 soalnya. Bikin tugas karena lagi UTS. Jadi saya pengen bilang, di rumah yang cari income majority Andre. Oke? Yang bangunin anak sekolah, saya. Ya, bangun pagi, saya tepuk, saya pijatin, sambil doain. Saya keingetan bagaimana Arya setiap hari mamahnya doain dia. Oke, wah ini menginspirasikan. Oke, didoain. Jadi pagi-pagi saya yang doain, bangun pagi, lebih pagi daripada yang lain. Oke, sampai mereka pagi-pagi ke makan, Yoke yang siapin makan, antar gue yang anterin sekolah. Pulang kantor, saya pulang kantor, oke, bangun hidup orang, semangat, kadang-kadang capek, betul? Kadang-kadang secara mood pengennya, tapi enggak, gue tahu saya pemimpin yang perlu paling melayani. Oke, terlepas dari moodnya seperti apa, terlepas dari kerjaan di kantor bagaimana, gue sampai ke rumah, saya bilang saya mau jadi berkat, gue mau jadi berkat, Andre jadi berkat, muka gue gini-giniin dulu ya, baru dengerin curhat soalnya, wah ini oke, jadi muka sampai rumah, muka saya bikin senyum, gimana? Anak-anak gue teenager udah nggak bisa direction, bener? Udah nggak bisa otoriter, nggak bisa. Jadi kalau mau ngasih masukan, gue mikir dulu sebentar. Jadi menurut Cici sebenarnya yang lucu gimana sih, Cici? Nah itu kan nggak gampang buat gue, bayangkan loh. Ya, udah di kantor dengerin orang, pengennya tuh sampai rumah perintah gitu loh, gue itu pengennya beres gitu kan. Tapi gue tahu nggak begitu. Oke, ngurusin banyak hal. Jadi gue bilang sama Kayla maaf kalau Kayla dengerin orang-orang yang apa tahu, I feel sorry sama para wanita di luar sana yang punya pemimpin, sebenarnya punya pimpinan, yang punyanya bos,
Oke. Tapi yang pertama, yang dibutuhkan dari anak adalah maturity. Sekali lagi, kalau sebelah kanan kiri lu adalah pria, boleh bilang, udah bener kan gue ngomong, dia ngomongin lu ya, Andre ngomongin kamu. Oke. Ya. Mengambil tanggung jawab, yang setuju katakan yes. Yes. Asik gitu kalau pria itu ya. Enggak. Ini problemnya ada di saya. Saya tanggung jawab. I am sorry. Saya yang tanggung jawab. Bagaimanapun visualnya kita. Lu nggak perlu badannya bagus sih, kalau badannya bisa gaya gitu, keren gitu ya. Bagus. Tapi kalau lu ngambil tanggung jawab, gue pikir itu udah maco banget loh. Lu di rumah tangga ya, oke, keadaan keuangan lagi nggak bagus. Biasanya istri akan tanya sama suami, ya. Dan ketika kita ambil tanggung jawab, seorang pria, oke, gue coba pikirin cari solusi ya. Bukan lagi balikin lagi, oke, tapi oke, gue mau bantuin apa ya. Nah, kalau Anda belum menikah, bagus. Karena apa? Karena lu punya waktu buat latihan. Ya. Oke, karena lu punya waktu buat latihan supaya otot-otot ini ya, apa? Punggung ini lebih besar ya sebelum nikah ya, sebelum nikah. Yang pertama itu, yang kedua adalah decisiveness. Kemampuan mengambil keputusan dengan confident, solid, dan dengan cepat. Apa yang dibutuhkan? Dia butuh punya pikiran yang stabil. Yang kedua, dia perlu punya emosi yang stabil. Decisiveness. Di rumah, saya sudah mengambil keputusan. Kalau kita lagi sekeluarga pergi bareng, ya, keputusan saya adalah Non, Yoke, kamu yang pikirin makanan. Ya, gue sambil nyetir, sambil mikir makanan nggak bisa. Ya, oke. Jadi saya ambil keputusan, kamu pilih makanan. Oke, makanan apapun yang kamu pilih, kita berangkat. Itu keputusan gue. Oke, jadi udah ada framingnya. Jadi ketika di mobil, di jalan, dan Yoke nanya, anak-anak nanya, mau makan di mana? Hal simpel ya. Hal simpel tapi kadang-kadang menyulitkan. Saya udah bilang, mama yang putusin. Karena papa udah putuskan, makanan yang milih mama. Toh kalau gua putusin, ya, tesnya Andre makanan ini nggak bagus. Ya, jadi gue bilang enak, Yoke bilang nggak enak, anak-anak nggak setuju. Ya, salah satu tempat yang saya masih sering makan sampai hari ini adalah makan kehidupan. Karena apa? Gue nggak pusing ya, gue tahu makanan apa, gue pilih cepat ya. Makanan murah habis 22.000 pakai susu kedelai gitu ya. Udah duduk beres, makan, jalan lagi. Nah, ini nggak mungkin banget nih. Ya, kalau makan sama Riko, Adri, makan kehidupan, wah saya bisa dibully sama Adri nanti ya. Nggak mungkin. Tapi saya putusin, kamu yang milih. Itu dalam rumah tangga, para pria. Ada waktunya istri akan nanya, anak-anak akan nanya, menurut papa bagusnya gimana? Ada waktunya kita sebagai coach dan kita boleh memprovokasi, mengeluarkan potensi mereka, betul. Tapi ada waktunya sebagai pria Anda perlu decisive. Gak mudah ya? Gak mudah. Nah, karena dari setiap keputusan akan ada konsekuensinya ya. Oke, dari setiap keputusan yang Anda ambil akan ada konsekuensinya. Di rumah paling banyak salah siapa? Saya bilang sama anak-anak. Papa. Kenapa? Karena papa yang paling banyak ambil keputusan.
Wajar dong. Manusia. Bener? Ya, hidup di broken down world. Ya kalau gue putuskan, saya banyak ambil keputusan, ya wajar dong banyak salah. Ya kan? Tapi nggak apa-apa, saya belajar. Kalau Anda istri, waktu yang baik Anda memberikan room untuk para pria boleh ambil keputusan. Kalau salah, jangan dicubit. Ya, ditahan dulu. Namanya juga perlu latihan. Latihan ya perlu banyak salahnya. Oke, jadi di rumah sampai hari ini yang paling banyak ambil keputusan salah sampai sekarang siapa? Andre. Kenapa? Ya paling banyak ambil keputusan. Mau tahu caranya gimana nggak banyak salah? Jangan ambil keputusan. Masuk akal? Kalau lu punya leader, kenapa ya leader gue banyak salah? Wajar. Karena leader lu banyak ambil keputusan. Kalau lu mau punya leader nggak banyak salah, sederhana. Leader lu jangan putusin apa-apa. Jangan ngomong ke depan apa-apa. Jangan sharing apa-apa. Oke? Keputusannya akan sedikit, kesalahannya akan sedikit. Tapi yes, pria, Anda diharapkan, di-expect untuk lo decisive. Yang ketiga adalah konsistensi. Asik banget. Kerja keras. Konsistensi atau hard work. Pria, perkataannya dia apa? Itu penting banget buat di rumah. Kalau saya lagi berangkat ke luar kota, ke Jakarta, zaman dulu masih sering, dan bilang sama anak-anak masih kecil, papa nanti mau beli tulang dino, mau beli kau atau mau beli mainan maksudnya ya. Ke Jakarta nggak sempet, makan cepet gitu ya, ketemu orang cepet, naik travel cepet nggak keburu. Saya minta tolong sama istri gua, non ke Borma, non ke Jogja, tolong beliin mainan. Ya. Jadi sampai rumah, Yoke ngasih gua mainannya karena saya nggak keburu, ya. Buka pintu. Ini oleh-oleh, iya. Ya, padahal oleh-oleh yang beliin istri. Karena apa? Karena gue udah bilang sama anak gue mau beli mainan. Ya, minta tolong caranya gimana? Akhirnya Yoke yang beliin. Oke? Tapi perkataan Anda, tapi kerja keras loh. Oke? Para wanita, kalau boleh jujur, lu suka pria di rumah nonton TV, main handphone, nonton TV, atau lu suka pria yang datang gitu ya, capek kerja keras, tapi semangat, ceritain, gue punya goals, minggu depan pengen ini, pengen ini. Para wanita, Anda pengen yang mana? Yang kedua. Gagah gitu loh. Manhood-nya pria bukan berarti lu perlu nge-gym gambaran sekarang ya di IG. Manhood adalah badan lu perlu six pack. Enggak begitu. Oke? Badan lu sehat yang penting. Tapi ketika lu bisa punya yang namanya konsistensi. Boleh punya yang namanya kerja keras. Nah, saya kumpulin beberapa yang namanya proverbs. Kata-kata bijaksana tentang yang namanya kerja keras. Oke? Ada banyak, Anda boleh cari ya proverbs, ada Chinese proverbs, Arab proverbs gitu ya, ada banyak, ada dari Raja Sulaiman punya wise word juga ada. Saya bacain beberapa aja. Oke? All hard work brings a profit, but mere talks tends only to poverty. Asik. Semua kerja keras membawa ke profit. Tapi membicarakannya aja. Gue pengennya gini. Gue pengennya gini. Gue berharap begini. Aduh, tahun depan ya beneran tahun depan mah ini tahunnya gue banget ini mah ya.
Tahun depan mau gue habis-habisan. Tends only to poverty. Yang kedua, the desire of the lazy kills him. Ini Sulaiman bilang. Keinginan orang pemalas membunuh dia. For his hand refuse to labor. Apakah orang pemalas? Apakah orang nggak berhasil punya keinginan? Jawabannya adalah punya. Ya, punya goal setting? Punya. Punya desire? Punya. Tapi keinginan yang pemalas pada akhirnya membunuh dia. Karena tangannya menolak untuk bekerja. Yang ketiga, siapa mengerjakan tanahnya? Artinya siapa mengerjakan apa yang tahu dia bisa kerjakan akan kenyang dengan makanan. Ayo, siapa yang suka lapar? Tetapi siapa mengejar barang yang sia-sia tidak berakal budi. Yang keempat, ini sebuah mantra di keluarga kita buat saya pribadi, terutama buat pria, buat saya. Sebuah statement, hai pemalas. Berapa lama lagi engkau tiduran? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, asik banget ya. Ya, tiduran di sofa, sorry. Ya, tiduran di sofa, tidur sebentar lagi tiduran. Terus bilang apa statementnya? Proverbsnya bilang apa? Asik ya. Tidur bangun sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi, maka statementnya bilang apa? Datanglah kemiskinan kepadamu. Enggak lu duga-duga. Enggak lu sangka-sangka. Datanglah kemiskinan. Waktu hidup kita enggak maksimal dengan apa yang kita lakuin. Sekeluarga nerima akibatnya. Oke. Sekarang pria boleh yang ngomong ke yang cewek. Andre ngomongin saya. Ya. Oke, tepuk tangan dong buat semua para pria yang ada di sini dong. Oke, kalau mau tepuk tangan paling semangat dong, teman-teman. Aduh. Jadi pria, jadi seorang ayah, memang gak mudah. Oke, jadi seorang ayah memang gak mudah. Karena apa? Karena lu jadi di teman-teman muslim namanya jadi imam. Artinya punya sebuah standar yang memang diharapkan lebih tinggi. Jadi pemimpin, lead servant. Oke? Artinya walaupun ada tekanan, mau ngejar sebuah goals, is okay, nggak apa-apa. Jadi pria adalah baik untuk dapetin sebuah tekanan. Tapi saya mau bilang, itu worth it. Itu worth it. Itu berharga, itu worth it. Ada sebuah video bagus yang kita udah persiapkan menyambut Father's Day. Oke, silakan kita lihat bareng-bareng. Yang legacy ya? Apa sorry? Nah, harusnya apa dulu? Oke, nggak apa-apa. Oke, kita lihat video bareng-bareng. Ini bagus banget. Menurut saya bagus banget. I could run 1,000 miles to win the race of life, but what's the value without Boleh diulangin, sorry Sin? I could run 1,000 miles to win the race. race of life, but what's the value
without you. I could write 1,000 songs to captivate your heart, but more than offerings. Will you seek the depths of me when you see me? You see my heart through the eyes of your mercy, in the light of your sun. You love me with open arms and the pride of a father. I was once Kamal, so proud. United States of America, Brazil, and Singapore too. Jalan-jalan kayak ke Jakarta gitu kan sering, tapi di kitanya belum ada yang Dede itu main. Jadi boleh nggak ngulang lagi please sama Dede gitu pantai. Kita pergi ke tempat makan yang kita lagi BM-in atau yang lagi viral. Mau sih Jajan bareng Bali dan ke Paskatit 23 kemana-mana. Yang penting ada papa. main board game. Ninja Fruit and ABC and Minecraft. Main game. Tembak-tembakan. Main game yang di komputer sama Daddy. I know you love me. I know you love me. Oh, you never leave me. You never leave me. By my side, yeah. By my side, yeah. Papa udah jarang marah dan lebih sabaran dan lebih murah hati dengan keluarga. Supaya papa healthy. Supaya papa get 100 score in her work. His work. Untuk papa jadi successful sama juga papa tetap sehat-sehat. I wish Nena have a lot of money so can take me around the world. Cici jangan pulang malam lagi ya, soalnya Dede kalau malam-malam itu nyariin Cici biar bisa kebersamaan. Cici semoga banyak rezekinya didoakan oleh kita. Makasih udah makasih udah jadi bapak yang baik. Bapak yang baik dari yang terbaik. Tetap jadi bapak yang bagus. Supaya kerjanya rajin, sehat selalu, dan juga bisa liburan. Bisa sukses, bisa bangun ke tempat kerja. Jadi makin banyak, tempat kerjanya makin bagus, orang-orang yang mendukung Dedi makin banyak. Papa jadi adik naik level di Prudential Legacy dan semoga kita bisa tinggal di Bandung bersama. Happy Father. Happy Father's Day, love you Cici. Happy Father's Day, Nena. I love you. Happy Father's Day, Papa. Happy Father's Day, Daddy. I love you. God bless you. I love you, Papa. I love you, Papa. See my heart through the eyes of your mercy, in the light of your sun. You love me with open arms and the pride of a father. Wow, sekali lagi tepuk tangan buat para bapak dong. Wow. Yes, saya mau bilang nggak mudah. Oke. Yang pertama, yang diharapkan adalah yang namanya apa teman-teman? Maturity. Yang kedua, decisiveness. Oke. Yang ketiga, konsistensi. Yang keempat,
Sebelum strength. Waktu kita tahu bahwa kita perlu konsistensi atau kerja keras. Kerja keras ini bukan hanya bicara soal fisiknya kita perlu kerja keras, tapi kita pun perlu punya skill yang lebih bagus lagi. Kita pun perlu upgrade kita punya kemampuannya kita. Oke? Satu kali saya baca di CNBC Make It, ada sebuah judul, headline. Warren Buffett bilang begini nih. Oke? Jangan kasih lihat dulu. Warren Buffett bilang begini. Ini adalah cara mudah menaikkan your worth 50%. Ini cara mudah menaikkan worth-nya kamu 50%. Jadi saya pengen lihat dong. Gimana sih cara mudah menurut Warren Buffett? Oke? Waktu gua lihat, ternyata hasilnya berbeda sama apa yang gua pikir. Saya pikir ini bicara, oh gua perlu invest di currency ini, oh gua perlu invest di currency ini. Ternyata yang dia kasih tahu menarik. Ada, boleh next berikutnya. Ini CNBC Make It bilang begitu. Billionaire Warren Buffett bilang, this is the one easy way to increase your worth by at least 50%. Tebak kira-kira apa yang perlu dilakuin? Sayangnya sudah ada. Ya, waktu gua cek tuh, oh ini pasti bicaranya saham nih. Aku pengen tahu, oh sektor emerging country mungkin sekarang, oh lu perlu main apa? Gue pikir begitu. Oh, properti banyakin. Ya, ternyata pas gua baca, dia bilang, the one easy way to become worth 50% more than you are now, at least, is to hone your communication skill. Yang bilang bukan partner insurance loh ini loh. Ya, yang bilang bukan orang yang bisnisnya marketing tanda kutip. Apalagi kita. Ya, apalagi kita. Ya, oke. Tapi iya ya, kita perlu punya communication skill yang lebih bagus. Next. Di artikel yang ngobrol itu, yang menginterview sama Warren Buffett-nya bilang gini nih. Oke. Dia bilang bahwa akhirnya dia ikutin sebuah seminar yang Glenn ikutin juga, yaitu Dale Carnegie. Di situ dia belajar bagaimana presentasi, dia belajar lebih confident dan lain sebagainya. Next, satu lagi ada nggak sih? Oh bukan, mundur. Nah, jadi dia bilang gini nih, statementnya, ini ketutupannya. Oke, kalau lu nggak bisa communicate, itu sama seperti lu mau kodein sama cewek, tapi di ruangan gelap. Nggak ada yang terjadi. Oke, jadi kalau kita pengen bisa lebih bagus lagi, bisnisnya kita, dia bilang perlu belajar komunikasi. Next. Nah, kata-katanya ada di, itu dia. Today, if you want to succeed as an entrepreneur. Ini lagi bahas bukan sebagai pekerjaan di insurance industry, bukan. Sebagai entrepreneur, dia bilang, of course, it is no use being a good storyteller if your product or idea is rubbish. Kepotong kayaknya. Di atasnya dia bilang bahwa communication skill yang bagus adalah lu mampu jadi a good storyteller. Itu bunyi buat gua tuh. Leader yang berhasil adalah leader yang bagus dalam hal storytelling. Speaker yang bagus. Oke, partner yang bagus, yang berhasil adalah partner yang jagoan dalam hal storytelling. Kalau Anda dengerin Sanjay Tolani, 90% isinya, dia bilang, gua ketemu owner sangat kaya, saya nggak datang dengan ilmu yang canggih, tapi dengan storytelling. Makanya ceritanya dia ada pohon berakar, betul nggak? Ivan Tolani betul ya? Ya, 28.000. Ada cerita pembuka Titanic, gue masih inget. Oke?
Oh iya ya, kalau kita bisa belajar di quarter 4 ini yang namanya tentang storytelling, bagus deh hasilnya. Nah, saya pengen angkat ini. Sorry, boleh tolong? Alah. Nah, so di momen hari ini, ya, di momen yang namanya Father's Day. Tadi videonya bagus? Tepuk tangan buat Cindy yang bikin dong. Wah. Oke. Nah, thank you ya, Mike. Thank you, Glenn. Oke. Jadi kalau saya boleh ambil sebuah pola. Kalau orang mau cerita dari mulai awal sampai closing, oke, biasanya orang cerita di awalnya ada bridging lah. Atau opening lah. Oke? Opening apa yang pernah diajarin dulu ya? Mau nggak? Gue mau ceritain dong sama lu. Dalam hidup itu kita mirip kayak main ular tangga. Dalam financial juga kayak ular tangga. Oke? Mau nggak gue ceritain bagaimana punya proteksi sehingga dalam kehidupan lu hanya ada tangga dan nggak ada ular. Oke, bridging itu ya. Oke? Kita belajar banyak bridging. Terus kita juga belajar banyak konsep. Konsep apa aja? 28.000. Westi prinsip 3 keranjang. Ya, Westi ceritain dengan bagus. Kalau lu mau denger Westi ceritain PCB, saya punya recordingnya. Bayar 5.000 cukup. Nanti gua kasih recordingnya sama kalian. Oke? Kita punya banyak konsep story-nya. Bener nggak? Dan sales ID-nya banyak diceritain di kantor. Yang hari ini, jadi di hari ini mau ceritain bahwa legacy akan memberikan sebuah sayembara. Akan ngasih sebuah kontes untuk kita boleh cerita closing story. Storytelling apa yang Anda pakai waktu lu mau closing? Oke, suara gue jelas? Sini. Oke. Closing story apa yang Anda mau pakai untuk menggerakkan hati kalau lu mau ceritain sama yang namanya bapak-bapak tulang punggung keluarga. Nah, storytelling apa nih? Nah, saya mau bilang, minggu depan, ya, trainingnya kita session 1 nggak akan seperti ini. Kita bikin yang berbeda, seru. Oke, jadi kita mau mengundang teman-teman yang lu rasa, saya punya closing storytelling yang bagus. Gue pengen ceritain. Oh, saya leader, pengen ceritain. Oh, gue partner, gue ada sebuah closing story yang bagus, gue pengen ceritain. Jadi minggu depan, oke, flyernya boleh kasih lihat. Minggu depan ada kontes yaitu Powerful Closing Story Contest. Oke, Sabtu jam 8.30 ya. Pemenangnya. Jadi Anda akan ceritain 5 menit sama juri ya. Jurinya ada siapa? Dari fotonya kelihatan ada siapa aja nih? Oh, AB, ada Nita dan ada Philip. Jadi juri. 3 kriteria. Ya, yang pertama adalah touching. Siapa yang ceritanya yang paling touching, yang kreatif sama ceritanya yang paling edukatif. Dari 3 ini nanti dari teman-teman yang ikutan ada 3 hadiah buat 3 orang. Masing-masing 750.000. Wah. Ya, jadi sayangnya waktu kita cerita ini Philip sama Nita nggak boleh ikutan ya. Nita sama Philip nggak boleh ikutan, AB juga nggak boleh. Tapi yuk ceritain dong bagaimana closing story-nya lo. Bagaimana cara lo waktu lo ketemu orang, closing story-nya kayak gimana? Saya cerita. Ya. Semenjak agent saya punya beberapa closing story. Oke, Andre mau kasih contoh nih closing story.
Kalau saya ketemu orang seumuran gua akan bilang nih closing story-nya Andre, udah gua ceritain misalnya PPH, contoh ya. Maka gue bilang sama Gary, G, menurut saya PPH ini bagus banget. Oke, gue pertama kali ambil polis tahun 2007, G. Oke, waktu itu gue umur 26 tahun, saya ambil polis pertama kali 750.000 per bulan, G. Nah, kenapa gue ambil? Karena gue rasa orang seusia saya, umur 26 ya, kalau kena musibah 1M punya nggak ya? Jawabannya adalah nggak punya, G. Jadi gue mikir, kalau sampai terjadi musibah, aduh, pasti nyusahin orang tua. Gue mikir, nyenengin orang tua aja nggak pernah, ini perlu nyusahin. Aduh, kayaknya sedih banget. Jadi di umur 26, saya ambil polis yang mirip yang hari ini gue ceritain sama lu, G. Saya bayar premi 750.000 per bulan. Menurut saya, itu membantu buat gue pribadi. Nah, gue pengen bikinin proposalnya. Nah, itu closing story-nya Andre tuh. Oke, salah satunya. Oke, boleh. Satu lagi. Ini yang saya pakai kalau dia udah umurnya lebih senior. Saya closing sama bapak-bapak ini, sama ibu-ibu. Dia jadi GM di sebuah perusahaan di Bandung. Udah punya asuransi full dari kantornya. Nah, ini closing story yang saya suka pakai. Oke, waktu habis udah cerita, UP. Dulu zaman itu PHS sama orang itu ya, PPH gitu ya. Habis gue cerita PPH, Pak, menurut saya bagus. Uang yang Bapak keluarin sebenarnya kecil dibandingkan dengan manfaatnya. Udah. Oke. Setelah itu apa nih? Nah, ini closing story-nya. Closing story saya adalah setelah gue cerita, manfaatnya bagus, Pak, buat Bapak. Pak, ini real. Ini gue lakuin real berkali-kali. Pak, saya itu punya nasabah. Dulu waktu masih kerja di Citibank. Namanya Tante Sinta, rumahnya di Westhoff. Dia punya nama, bukan sebenarnya ya, nama AKA Ibu Sinta, Tante Sinta. Real, nasabahnya datang punya tabungan deposito di Citibank waktu itu 2,5 M atau 3,5 M, nggak begitu besar. Suami udah meninggal, anaknya tiga-tiganya punya anak tiga-tiganya anaknya di Amerika, Pak. Jadi saya masih ingat banget tuh, Pak. Waktu suatu hari, biasa kan si tante ini sebulan sekali ya orang ke bank ngecek statement gue ada berapa sih. Andre ini bacanya gimana, Andre? Umurnya sekitar 67 sampai 69 tahun kurang lebih begitu. Dia datang. Oke, dia bilang, Andre ini bacanya gimana? Muka ceria. Omnya udah nggak ada, kerjaannya dia. Iya, Andre, gue karaokean di sini sama temen-temen. Gue dansa di Bumi Sangkuriang kalau nggak salah. Oke, happy, seneng. Satu hari, dia datang. Pak, gue lagi cerita sama nasabah gue. Waktu dia datang, entah kenapa hari itu ada 2 anaknya dari Amerika. Tante suka bilang anaknya tiga-tiganya di Amerika. Waktu datang, muka udah rada beda, rada sedih. Tantenya nggak ngomong, nggak banyak ngomong. Datang di ruangan, saya datang, terus si tante bilang gini, udah coba kamu omongin deh sama Andre nih yang bantuin rekening, mau ngomongin apa. Terus anaknya yang cowok bilang gini, iya Andre, jadi mau minta tolong uang mama 2,5 M, tolong 2 M lebihnya pindahin ke Amerika. Sisain aja 500 ada di sini. Gue lihat si tante, kan saya bertanggung jawab sama si tante ya, bukan sama anaknya ya. Tante gimana menurut tante? Nggak banyak ngomong, nggak banyak bahas, ya Andre nggak apa-apa Andre. Akhirnya saya tahu bahwa anak-anaknya tante karena tiga-tiganya di Amerika, dan kalau tantenya yang udah berumur meninggal, maka ngurusinnya Pak, ngurusinnya kan nggak sederhana. Ngurusinnya ribet, repot. Apalagi kalau anaknya ternyata udah citizen Amerika. Jadi gua waktu itu ya Pak ya, saya dengerin, saya tahu sendiri nih si tante ini, aduh sedih banget ya. Padahal buat si tante uang 2,5 M itu dia nggak pakai semua, cuma dari bunganya doang. Yang penting dia bisa sama teman-temannya ngumpul, kadang-kadang pergi ke Thailand lah sedikit. Udah usia tuanya buat dia jalan-jalan. Nah, jadi waktu itu Pak, saya ingat tuh hari itu hari yang sama Pak. Saya bilang sama nasabah gua. Hari yang sama saya bilang sama Papa, Pak. Andrean tahu Papa punya rumah tanah di Bandung, ada cukup besar tanahnya. Pak, Mama,
Rumah tanah yang papa punya, ingat papa mama jangan kepikir ngasih buat saya ya Pak. Buat papa aja jual, papa liburan ke luar negeri jalan-jalan. Waktunya Andre sekarang waktunya kerja keras. Papa waktunya udah mulai santai. Waktunya saya kerja keras, Pak. Jadi balik, saya bilang sama si nasabah gua, siapapun itu gua sering lakuin ini. Pak Glenn, Pak Hilman, Pak Ray. Saya mau bilang bahwa punya PPH sebegini, ini nggak sangat mewah. Punya UP segini, ini nggak besar-besar banget juga, enggak sih Pak. Tapi seenggaknya di usia pensiunnya Bapak, di usia nanti umur 65, 70, kita nggak tahu keadaan anak bagaimana, kita nggak tahu keadaan ekonomi bagaimana. Seenggaknya berhubungan sama penyakit, Pak Ray nggak usah pusing, Pak Ray. Sampai usia 75, manfaatnya buat sakit, Pak Ray nggak usah pusingin biayanya. Pak Ray pusingin yang lain yang sakit nggak usah, Pak Ray. Menurut saya bagus banget, Pak Ray. Itu closing story-nya Andre. Setelah itu apa yang kita lakuin? Yang saya bisa lakukan hanya menceritakan manfaatnya bagus. Tapi keputusan diterima atau enggaknya tergantung oleh prudensial karena berhubungan dengan riwayat kesehatan. Pak Ray ngerokok enggak? Real closing. Oke? Jadi closing story yang saya punya memberkati Andre. Dari nasabah yang gua cerita tadi namanya satu nama itu. API-nya 155 juta tahun 2008. Top up-nya 750 juta. Beli mobil Grand Livina. Ya. Itu kekumpul duit 100 juta tuh kalau nggak salah. 50 juta dari yang lain. Akhirnya beli mobil Grand Livina. Ceritain dengan bagus, punya powerful closing story. Tapi Andre, gue nggak pakai powerful closing story, saya udah punya hasil bagus. Tambahin deh. Apalagi kalau lu punya powerful closing story. Saya ingat ceritanya Victor pernah cerita ada keluarga kontraktor, om sama tante, omnya meninggal, anaknya punya anak banyak, akhirnya rumah yang si tantenya ditinggalin perlu mau dijual sama anak-anaknya, kadang-kadang pernah gua pakai. Nah, nanti ya, tunggu Victor mungkin kalau Victor minggu depan mau ikutan. Oke? Excited teman-teman? Jadi minggu depan, ya pendaftaran terbatas karena waktu kita cuma 1,5 jam. Jadi teman-teman boleh daftar karena Philip lagi nggak ada, adanya Nita. Teman-teman boleh daftar ke Nita. Nanti Nita akan bagi plot waktunya, lu orang keberapa. Jadi di Sabtu depan ya kita bikinlah yang mau ikutan kontes ini cerita ke satu orang, di pinggirnya ada jurinya gitu misalnya, yang lainnya kita dengerin ya. Kita pengen dengerin bagaimana sih cara-cara teman-teman punya closing story-nya gimana. Kita pengen dengerin, kita catat ya, yang paling bagus dari Legacy kasih 750.000 dari Andre. Oke? Dan kita semua boleh belajar dari pengalamannya Anda yang udah terbiasa jualan. Oke? Asik teman-teman? Tepuk tangan buat kita semua dong teman-teman. Selamat. Apa? Oh, yang online, bener. Belum ada ide. Siapa yang nanya itu? Marnaf, aduh sorry saya belum ada ide yang online, maaf. Oke, salah satunya datang onsite, cuman coba yang kita pikirin ya, ada ide lain nggak selain datang onsite ya? Oke, punya powerful closing story. Oke, bungkus teman-teman. Minggu depan ingat jam 8.30 kita gabung semua, leaders dan partner kita gabung. Kita punya settingan gimana, duduknya gimana, dan kita pengen belajar. Ya, tolong teman-teman yang punya banyak cerita, tolong bagiin buat kita. Oke? Nggak usah 5 menit. Lu mau simple boleh, mau edukatif boleh, mau touching juga boleh, ceritain. Supaya apa? Supaya akhirnya kita bisa videoin,
Supaya ceritanya lu itu nggak hanya berhenti di lu pribadi, tapi banyak partner, banyak leader, akhirnya boleh, oh iya ya, gue bisa pakai ceritanya Abai nih. Oh iya ya, ceritanya Kopao bagus, Cian-an nih keren nih. Supaya kita boleh pakai ceritanya setiap dari leader dan partner yang ada. Asik banget. Oke, tepuk tangan sekali lagi buat kita dong teman-teman. Oke. Dan yang terakhir, yaitu syarat keempat. Hal keempat yang orang harapkan dari Anda. Terutama sebagai pria. Terutama sebagai pemimpin. Terutama Anda sebagai ayah di rumah. Yaitu punya yang namanya strength. Punya yang namanya kekuatan. Bilang kiri kanannya kekuatan. Bukan physical strength. Tapi karakter, tapi attitude, tapi sebuah disiplin, kekuatan mental yang gue tahu nih. Di akhir tahun ini kita mau ngejar bareng-bareng. Di akhir tahun, Andre, gue pengen promosi. Saya mendengar beberapa orang, mendengar beberapa orang. Bagaimana, aduh masih kurang 300 juta. Aduh masih kurang 500 juta. Glenn, 3 minggu yang lalu Glenn bilang masih kurang 1 M. Ya, sekarang udah ada 600. Tinggal kurang berapa berarti sekarang Glenn? Sekitar berapa Glenn? Tinggal kurang 100, keterlaluan ya. Padahal beberapa minggu yang lalu kurang 1 M. Oke? Bagaimana dengan Anda? Apakah kita mau punya strength untuk kita menyelesaikan pertandingannya kita? Seperti biasa, sharingnya Andre, saya punya plot twist di akhir. Anda tahu ini siapa? Yang tahu saya kasih voucher MAP 50.000, angkat tangan. Angkat tangan yang mau jawab. Wizard of Oz. Ivan, betul. Benar ya, Ivan? Ya, 50.000 buat Ivan. Oke. Jadi ceritanya adalah Scarecrow, the penakut lion, apa namanya? Scarecrow satu ya, gagak. Satu lagi si penakut lion gitu ya. Satu lagi si Tin Man. Ketemu sama ceweknya Dorothy. Mereka datang ke wizard. Oke. Dan seringkali sama seperti kita. Untuk mendapatkan strength, untuk mendapatkan kekuatan, hati, si Tin Man pengen punya hati, pengen punya wisdom, oke? Kita pikir caranya adalah datang ke Wizard of Oz. Kita pikir caranya adalah kita datang sama Tuhan, berdoa, dan tiba-tiba kling. Tuhan kasih wisdom, Tuhan kasih strength, Tuhan kasih courage. Tapi di Wizard of Oz, akhirnya apa yang terjadi sama mereka? Mereka perlu berhadapan sama witch, penyihir. Dan karena berhadapan dengan penyihir, mereka akhirnya punya yang namanya courage, punya namanya wisdom, punya namanya heart. Problem kita pikir kita punya hal yang hebat itu karena kita datang sama Tuhan, betul, Tuhan ngasih itu betul. Tapi tiba-tiba keadaannya jadi kita punya courage, kita punya wisdom. Sebenarnya enggak. Justru ketika lu ketemu masalah, justru ketika lu ketemu tekanan, justru ketika lu ketemu ketemu witch, justru ketika lu ketemu orang yang kok nyebelin banget ya gue punya nasabah begini. Kok gue perlu ya ketemu sama orang rese begini? Kok gue perlu teleponin ya? Kok gue perlu terus membangun hidup orang ya? Kok gue perlu deg-degan ya akhir tahun? Aduh, kok perlu ada pressure ya? Ternyata Tuhan bekerja lewat pressure, lewat masalah. Tuhan bekerja lewat, aduh gimana ini ya?
Diop gimana? Oke, promosi bagaimana? Oke, AAD. Oke, AAD masih kurang. GG bilang, gue udah beli jas. Buat promosi, udah sampai gue beli warna merah. Oke, tapi udah beli jas juga masih kurang FBI. Oke, enggak tiba-tiba. You see, ketika justru ada problem. Ketika justru kita ketemu with keberanian lo, wisdom lo. Oke, boleh keluar. Kita tutup. Next. Bolehkah kita bangkit berdiri bareng-bareng? Boleh setel lagu tadi? Oke. Dan kita boleh tutup. Quarter 4, kita punya tagline namanya apa teman-teman? One more. Oke. Mungkin with yang kita ketemu ini namanya one more nih. Ya. Aduh, pengennya sih gue nggak usah pakai begini-begini one more. Gue pengen tiba-tiba hasil ada. Tapi keadaannya seringkali justru waktu lu melewati tanggal 12 November, 13 November, mau ngejar Star Club, mau ngejar promosiin orang. Indikator Andre yang saya pakai tahun ini adalah saya pengen legacy kita boleh 30 leader. Boleh promosi. Di atas kertas sekarang baru 15. Goals berikutnya adalah pengen ada 25 orang dapetin klub. Sekarang kalau termasuk sama klub yang baru yaitu PPC gitu ya, itu klub yang baru ya. Oke, baru 14 orang. Kurang lebih. Oke. Jadi sama seperti Anda. Yuk kita sama-sama one more. Yuk di akhir tahun ini nih. Oke. Kalau anak-anak kita menunggu di rumah. Anak-anak kita bilang yang udah punya anak bahwa saya pengen papa boleh maksimal, apa boleh berhasil. Yuk kita boleh punya yang namanya one more. So, cari pasangan berdua-berdua. Oke? Cari pasangan berdua-berdua, ceritain sama mereka. Ngobrol sama mereka. Oke? Boleh curhat boleh. Boleh ceritain keseruannya boleh. Oke? Boleh ceritain apa yang lo mau kejar di one more ini boleh. Boleh ceritain sampai akhir tahun, minggu ini gue tahu gak gampang, tapi minggu ini gue pengen menyelesaikan sampai akhir. Gue pengen ngejar yang namanya one more ini. Ambil pasangan sendiri-sendiri, berdua-berdua, dan boleh cerita dalam waktu 3 menit ke depan. Oke? Ini waktu yang terbaik. Belum mulai. Belum mulai banget, tenang. Ini waktu yang sangat bagus. Karena ini November tanggal berapa teman-teman? 12. Ini waktu yang bagus banget. Kalau ini Desember tanggal 12. Ya, kalau ini Desember tanggal 12. Udah keringetan. Ini ngomongnya udah keringetan nanti nih ya. Tapi ini November tanggal 12. Yes, butuh keberanian, butuh wisdom, butuh heart, butuh konsistensi lo, butuh kerja keras lo. Menyelesaikan apa yang lo udah mulai di tahun ini.